Bagi Chandra Smith, seekor rubah tua yang cerdik ini, trik seperti maling teriak maling hanyalah salah satu strategi biasa. Alasan dia mengeluarkan kecaman dan hadiah sebenarnya adalah untuk sebisa mungkin mengalihkan perhatian publik. Dalam pandangan Chandra Smith, sebagian besar masyarakat adalah oportunis. Mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka hanya mengandalkan informasi yang mereka terima untuk membuat penilaian samar-samar tentang suatu hal. Apakah itu benar atau salah, asli atau palsu? Kalau mereka sering mendengar pendapat yang mendukung, maka mereka akan merasa hasilnya memang mendukung. Namun, kalau mereka lebih sering mendengar pendapat yang menentang, mereka secara alami akan berpikir bahwa pihak yang menentanglah yang benar. Sekarang, banyak orang di internet sedang berspekulasi. Setiap orang punya mulut dan setiap orang punya tangan. Mereka bisa mengatakan apa saja dan membuat berbagai spekulasi di internet sesuai hati mereka. Meskipun keluarga Smith memiliki kekuatan yang besar, mereka tetap tidak mungkin mempengaruhi setiap orang. Jadi, yang perlu dilakukan keluarga Smith sekarang adalah melakukan segala cara mempublikasikan lebih banyak opini yang menguntungkan keluarga Smith di internet. Selama jumlah opini yang mendukung keluarga Smith cukup banyak, maka opini dan spekulasi yang tidak menguntungkan secara alami akan terkalahkan. Mendengar perintah dari sang kepala keluarga, Robin segera berkata tanpa ragu, "Baik ayah, aku akan mencari beberapa wartawan media yang memiliki hubungan baik serta influencer besar di internet agar mereka juga membantu kita bersuara." Sang kepala keluarga mengangguk pelan. Hingga saat ini, dia juga tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih baik. Setelah itu, dia segera berkata kepada Robin, "Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan segera." Robin buru-buru menjawab, "Ayah, kalau ada perintah, silakan, katakan saja." Sang kepala keluarga berkata dengan suara dingin, "Kalau Ziva dan Hana sudah mengalami sesuatu yang buruk, maka orang yang membawa mereka pasti tidak akan membawa jenazah mereka terlalu jauh. Mereka pasti akan membuangnya di sekitarnya. Kalau Ziva dan Hana masih hidup, berdasarkan foto-foto di tempat kejadian, ibu dan anak itu pasti mengalami luka yang sangat parah. Dengan luka yang begitu parah, tidak mungkin mereka dirawat di klinik kecil atau rumah sakit ilegal. Pihak tersebut pasti akan membawa mereka ke rumah sakit besar yang resmi, dan dalam kondisi terluka parah seperti itu, mereka juga tidak mungkin pergi jauh untuk mendapatkan perawatan. Jadi, segera kirim orang untuk melakukan pencarian menyeluruh di Makassar dan sekitarnya, terutama di rumah sakit besar yang resmi. Aku ingin melihat mereka hidup atau mati." Robin segera mengangguk dan berkata, "Aku akan segera mengatur ini." Sang kepala keluarga melambaikan tangannya, "Jangan hanya mengatur, kau harus pergi sendiri. Kalau berita ini bocor, itu akan menjadi bencana bagi keluarga Smith. Jadi, kau tidak boleh lengah." Robin mengangguk dan berkata, "Aku akan segera menyiapkan pesawat untuk langsung terbang ke Makassar." Pada saat itu, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar ruang kerja sang kepala keluarga. Josh berteriak dengan cemas di depan pintu, "Jangan hentikan aku harus bertemu dengan kakek." Kepala pelayan keluarga Smith berusaha membujuk dengan nada memohon, "Tuan Josh, Tuan Chandra Smith sedang berbicara tentang urusan penting dengan Tuan Robin. Beliau telah memberi perintah siapapun tidak boleh masuk." Josh berkata dengan suara gemetar, "Tidak bisa. Ibu dan adikku sekarang dalam keadaan hidup atau mati yang tidak pasti. Aku harus meminta kejelasan kepada kakek." Kepala pelayan hanya bisa memohon, "Tuan Josh, kumohon kau untuk tenang dulu. Tunggu sebentar. Setelah Tuan Chandra selesai berbicara dengan Tuan Robin tentang urusan penting, aku akan segera menyampaikan pesanmu." Josh berteriak, "Tidak bisa. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus masuk sekarang.
Kalau kau terus menghalangiku, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Kepala pelayan bingung harus berbuat apa. Chandra Smith dengan wajah muram berkata kepada Robin, "Robin, bawa Josh masuk ke sini." Robin mengangguk, "Baik, ayah." Kemudian dia segera berbalik dan keluar dari ruang kerja. Dia berkata kepada kepala pelayan, "Ayahku sudah mengizinkan Josh masuk." Kepala pelayan akhirnya menghela nafas lega dan segera memberi jalan. Josh langsung melangkah masuk ke ruang kerja dengan tergesa-gesa. Begitu masuk, dia langsung bertanya dengan nada marah kepada Chandra Smith, "Kakek, di mana ibu dan adikku?" Chandra Smith menjawab dengan serius, "Josh, aku baru saja mengetahui masalah ini. Mengenai di mana ibumu dan adikmu sekarang, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tepat sebelum kau masuk, aku baru saja memberitahu pamanmu untuk segera menawarkan hadiah. Kami akan menyediakan 50 juta bagi siapa saja yang bisa memberikan petunjuk berguna. Dan kalau seseorang bisa menyelamatkan ibumu atau adikmu, aku akan langsung memberi 1 miliar. Josh mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan marah, "Di internet banyak yang mengatakan kalau kakek ingin membunuh ibuku. Apakah itu benar?" Wajah Chandra Smith langsung berubah drastis. Dia membentak, "Omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Aku adalah kepala keluarga Smith. Apa mungkin aku melakukan hal yang tidak pantas seperti itu?" Di sampingnya, Robin melihat ayahnya menunjukkan kemarahan dan kewibawaan. Diam-diam dia merasa kagum dan berkata di dalam hati, "Ayahku benar-benar hebat. Dia bahkan bisa berbohong dengan penuh keyakinan dan tampak begitu benar. Kalau bukan karena aku tahu semua ini, aku sendiri hampir percaya kalau dia tidak akan mungkin melakukan hal semacam itu. Sayangnya, aku masih jauh dari level ayahku." Josh tetap mendesak dengan nada keras, "Kalau ini terjadi sebelumnya, aku pasti tidak akan percaya. Tapi baru-baru ini terjadi insiden Riani yang dihianati. Meskipun dunia luar mengira ayahku yang melakukannya, aku sangat mengenal ayahku. Dia memang jahat, tapi tidak akan tega mencelakai putrinya sendiri. Jadi jelas, dia sedang menanggung kesalahan kakek." Setelah berhenti sejenak, Josh menggertakkan giginya dan berkata, "Riani adalah cucumu. Kalau kau tega melakukannya kepadanya, apalagi kepada ibuku." Mendengar itu, raut wajah Chandra Smith langsung berubah menjadi sangat marah. Dia mengambil batu tinta berukir yang bernilai jutaan dari meja dan melemparkannya ke lantai dengan keras hingga pecah berkeping-keping. Sambil menunjuk Josh, dia berteriak dengan penuh amarah, "Kurang ajar! Kurang ajar! Apakah di matamu aku ini masih kakekmu? Apakah di matamu aku ini masih kepala keluarga?" Josh dengan tegas menjawab, "Kalau ibu dan adikku benar-benar celaka karena kakek, aku bukan hanya tidak akan mengakuimu sebagai kakekku, tetapi aku juga akan melawanmu." Chandra Smith sangat marah, hingga dadanya terasa sesak. Dia menunjuk Robin dan berteriak, "Robin, tampar dia 100 kali." Robin segera bergerak maju. Dia meraih kerah Josh dan memaki, "Dasar anak durhaka yang tidak menghormati orang tua. Ayahmu tidak ada di sini. Jadi sebagai pamanmu aku akan memberimu pelajaran." Josh dengan gigi terkatup mendorong Robin dengan keras hingga cengkramannya terlepas. Dia segera mundur beberapa langkah hingga berada di pintu ruang kerja. Dia menunjuk Chandra Smith dan berkata dengan penuh emosi, "Ingat kata-kataku ini. Kalau ibu dan adikku celaka karena kau, aku akan mengambil nyawamu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan segera berlari pergi. Chandra Smith yang sangat marah memegang dadanya. Dia ingin berbicara, tetapi tidak bisa karena rasa sesak di dadanya, hingga terus-menerus batuk. "Dasar anak durhaka! Keluarga besar ini memang penuh dengan pengkhianat." Setelah batuk hebat, dia dengan marah berkata kepada Robin, "Cepat, pergi, tangkap bocah kurang ajar itu dan seret dia kembali ke sini." Ketika Robin mengejar keluar, Josh sudah tidak terlihat lagi. Dia berlari sejauh 100 hingga 200 meter dan menyadari kalau dia tidak mungkin mengejar keponakannya itu. Dengan enggan dia kembali ke ruang kerja ayahnya.
Dalam perjalanan kembali, suasana hati Robin sangat baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, "Wah, ini benar-benar keberuntungan. Aku sedang bingung bagaimana mengalihkan perhatian ayah, dan Josh, si bocah bodoh itu, datang tepat waktu untuk membuatnya marah. Sekarang ayah mungkin sedang memikirkan cara untuk menghukumnya." Meski merasa puas, saat tiba di ruang kerja, Robin menunjukkan wajah penuh rasa bersalah. Dia berkata, "Ayah, anak itu berlari dengan sangat kencang. Aku bahkan tidak bisa mengejarnya." Chandra Smith dengan suara dingin memarahi, "Dasar tidak berguna." Setelah itu, dia segera memanggil kepala pelayan dan dengan nada tegas memberikan perintah, "Beritahu semua pelayan di rumah, kalau mereka melihat Josh, segera tangkap dan bawa kembali untuk dihukum dengan hukuman keluarga." Kepala pelayan yang tidak berani membantah segera membungkuk dan berkata, "Baik, Tuan Besar, aku akan menyampaikan perintah ini sekarang." Chandra Smith melambaikan tangannya dan kepala pelayan itu pun pergi dengan cepat. Lalu dia memerintahkan kepada Robin, "Segera siapkan rencana manajemen krisis seperti yang aku katakan. Buat sebesar mungkin. Selain itu, segera berangkat ke Makassar. Mengenai Hana dan Ziva, aku ingin melihat mereka hidup atau mati." Robin buru-buru mengangguk. "Aku mengerti, Ayah. Aku akan memastikan kau melihat mereka hidup atau mati. Serahkan saja kepadaku." Sementara itu, Josh sudah mengendarai mobilnya menjauh dari rumah keluarga Smith. Mobilnya melaju kencang menuju bandara. Sambil menyetir, dia merogoh ponselnya untuk menghubungi kepala tim penerbangan keluarga. Keluarga Smith memiliki beberapa pesawat pribadi. Salah satunya milik ayahnya, Arya Smith, yang saat ini berada di Australia. Karena itu, pesawat tersebut masih ada di Jakarta. Namun saat dia hendak menelpon, panggilan dari ayahnya masuk lebih dulu. Josh segera menjawab dengan suara bergetar, "Ayah, Ibu dan Ziva hilang." Arya Smith berbicara dengan suara berat dari seberang telepon. "Josh, ayah sudah tahu situasinya. Di mana kau sekarang?" Josh menjawab dengan cepat, "Aku sedang menuju bandara. Aku ingin pergi ke Makassar sekarang juga. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan Ibu dan Ziva." Arya Smith segera memperingatkan, "Dengar kata-kata ayah. Jangan pergi ke bandara. Ayah baru mendapat kabar kalau kakekmu telah memerintahkan semua pelayan keluarga untuk mencarimu dan membawamu kembali untuk dihukum. Apa yang sebenarnya kau lakukan hingga membuat marah seperti itu?" Mendengar itu, Josh merasa sangat marah dan berkata, "Aku dengar Ibu dan Ziva dalam bahaya. Aku merasa ini tidak terlepas dari kakek. Jadi aku menanyakannya secara langsung. Tapi dia marah besar, bahkan memerintahkan paman untuk menamparku 100 kali. Aku tidak peduli dan langsung pergi." Arya Smith segera memarahinya. "Bodoh, kau sudah berumur 20 tahun lebih. Selama ini apa kau tidak belajar apa-apa? Kau tahu seperti apa sifat kakekmu, bukan?" Josh membalas dengan marah. "Tapi..." Arya Smith langsung memotongnya. "Tapi apa? Kakekmu hanya peduli pada dirinya sendiri. Hal yang dia anggap penting hanyalah kekuasaannya sebagai kepala keluarga Smith. Siapapun atau apapun yang mengancam posisinya akan dia singkirkan tanpa ragu. Ayah adalah contoh nyatanya, bukan? Kau tahu bahwa ayah pun tidak bisa melawannya. Lalu kenapa kau yang tidak punya apa-apa berani melawan? Apa kau tidak mau tinggal di keluarga Smith lagi?" Josh menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau memang Ibu dan Ziva celaka karena kakek, aku tidak hanya akan meninggalkan keluarga Smith, aku juga akan membunuhnya untuk membalas dendam." Arya Smith hampir kehilangan kesabaran, tetapi dengan cepat dia menahan diri dan berkata dengan nada rendah, "Kalau kau punya pikiran seperti itu, jangan pernah mengatakannya. Seorang pria sejati bertindak melalui perbuatan, bukan kata-kata." Mendengar ayahnya berbicara dengan nada dingin, Josh hanya bisa mengangguk setuju dan berkata dengan berat hati, "Baik ayah, aku akan mengikuti arahan ayah." Dia menahan air matanya
lalu bertanya dengan nada penuh harapan, "Ayah, kapan ayah akan kembali? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang." Arya Smith menghela napas panjang sebelum menjawab, "Saat ini ayah tidak bisa kembali. Kalau ayah mencoba pulang, perjalanan dari sini ke Jakarta memakan waktu lebih dari 10 jam. Begitu ayah meninggalkan Australia, kakekmu pasti akan mendapat informasi. Begitu ayah mendarat, kemungkinan besar ayah akan langsung ditangkap dan dikirim kembali ke Australia, atau mungkin dikurung di rumah." Kebingungan mulai menyelimuti Josh, dan dia bertanya dengan putus asa, "Ayah, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin pergi ke Makassar mencari ibu dan Siva. Mereka masih hilang, setidaknya aku harus mencoba mencarinya." Setelah berpikir sejenak, Arya Smith memberikan saran, "Begini, jangan ke bandara. Cari cara lain untuk kau pergi ke Makassar." Sebelum menutup telepon, Arya Smith memperingatkan, "Ingat, di Makassar kau harus bertindak diam-diam. Jangan gunakan sumber daya atau koneksi keluarga Smith. Kalau mereka tahu kau di Makassar, mereka pasti akan menangkapmu dan membawamu kembali." Josh terpaku, "Ayah, tanpa bantuan keluarga Smith, lalu bagaimana aku bisa menemukan ibu dan Ziva?" Dengan nada tegas, Arya Smith berkata, "Josh, saat ini satu-satunya orang yang bisa kau percaya hanyalah dirimu sendiri. Tidak ada yang lain." Setelah jeda, dia menambahkan, "Oh iya, kakekmu sudah mengirim pamanmu ke Makassar. Dia akan terbang ke sana dan tiba dalam 2 jam. Jadi berhati-hatilah begitu kau sampai di sana." Rasa putus asa semakin menyelimuti Josh. Dia bertanya dengan suara tercekik, "Ayah, menurutmu, apakah ibu dan Siva masih hidup?" Robin terdiam selama beberapa saat sebelum menjawab, "Josh, selama belum ada kepastian, kita harus tetap berharap. Namun kau juga harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk." Josh menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius, "Aku mengerti, Ayah." Sementara itu, keluarga Smith telah melancarkan operasi besar-besaran untuk menanggulangi krisis reputasi mereka. Ribuan akun media sosial mulai menyebarkan narasi bahwa keluarga Smith adalah korban dan pelaku penculikan Hana dan Ziva adalah pihak lain yang tidak terkait dengan mereka. 2 jam kemudian, pesawat pribadi yang membawa Robin mendarat di landasan pacu utama Bandara Makassar. Yang menarik, hampir bersamaan di landasan pacu kedua, sebuah pesawat pribadi lainnya juga mendarat. Pesawat ini telah terbang selama lebih dari 10 jam dari New York, Amerika Serikat, sebelum akhirnya tiba di Makassar. Di bawah arahan menara pengawas, kedua pesawat itu diparkir berdekatan di apron khusus untuk pesawat pribadi. Pintu pesawat dari New York itu terbuka terlebih dahulu. Seorang pria asing berusia sekitar 50 tahun melangkah keluar dengan penuh keyakinan. Dia berhenti sejenak di tangga pesawat, memandang sekeliling, dan dengan suara rendah tetapi penuh emosi berkata, "Walter, anakku, ayah akan menemukanmu dan membawamu pulang." Pria yang berbicara itu adalah Stephen Hawkworth, ayah dari Walter Hawkworth. Sejak Walter dan seluruh anak buahnya menghilang tanpa jejak, keluarga Hawkworth telah berusaha keras mencari petunjuk atau kabar mengenai keberadaan mereka. Namun, tidak peduli seberapa besar upaya mereka, hasil yang diterima tetap sama, nihil. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Walter dan anak buahnya bisa menghilang. Bahkan sistem pengawasan kota yang canggih tidak memiliki satupun rekaman terkait keberadaan Walter. Hal ini membuat keluarga Hawkworth menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Walter telah menyinggung sosok yang sangat kuat di kota Makassar. Oleh karena itu, ayah Walter, Stephen, memutuskan untuk datang langsung ke Makassar dengan tujuan menemukan Walter bagaimanapun caranya dan membawanya kembali ke Amerika. Pada saat yang sama, di landasan sebelah, pintu pesawat lain juga terbuka. Robin melangkah keluar dari kabin pesawat dengan tenang.
Sebuah iring-iringan mobil yang terdiri dari 6 unit mobil anti peluru telah menunggu di dekat pesawat Robin. Sekitar 20 pria bertubuh kekar berpakaian hitam turun dari mobil dan berdiri dengan sikap siaga di sekitar kendaraan tersebut. Mereka adalah tim keamanan yang disiapkan untuk Robin selama dia berada di Makassar. Secara resmi, mereka adalah pengawal yang akan melindunginya. Namun, kekuatan sebenarnya dari Robin bukan hanya itu. Sekitar 20 ahli bela diri yang handal telah lebih dulu tiba di Makassar untuk diam-diam melindunginya dan menjalankan perintahnya. Stephen Hawkward memperhatikan Robin dari kejauhan. Dia terkejut melihat pria itu memiliki pengamanan sebesar itu. Dengan rasa penasaran, Stephen segera memerintahkan asistennya, "Periksa nomor registrasi pesawat di sebelah itu, cepat." Setiap pesawat, baik komersial maupun pribadi, harus memiliki nomor registrasi yang tertera di badan pesawat. Nomor registrasi biasanya menggunakan format 1 huruf diikuti 4 angka. Huruf awal menandakan negara tempat pesawat tersebut terdaftar. Stephen ingin memanfaatkan nomor registrasi ini untuk mengetahui pemilik pesawat dan dengan demikian mencoba menebak identitas pria yang baru saja turun. Beruntung, informasi ini tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Saat Robin turun dari pesawat, asistennya sudah menemukan jawabannya dan melapor, "Bos, pesawat itu terdaftar atas nama perusahaan milik keluarga Smith dari Jakarta." Stephen berseru dengan terkejut, "Keluarga Smith?" Dia segera memahami kenapa pria itu memiliki pengawalan yang begitu besar. Dia berkata pelan, "Tidak heran, ada pengamanan sebesar itu." Setelah itu, Stephen mempercepat langkahnya menuruni tangga pesawat dan langsung menuju ke arah Robin. Namun, sebelum dia bisa mendekat, beberapa pria berpakaian hitam segera maju dan mengelilinginya dengan sikap siaga. Salah satu dari mereka menghardik dengan tegas, "Siapa kau? Segera mundur. Kalau tidak, kami tidak akan segan-segan bertindak." Stephen dengan cepat menjelaskan, Jangan salah paham. Aku tidak ada niat buruk. Aku hanya ingin berbicara dengan Tuan Robin." Robin yang sedang berjalan menuju mobil mendengar suara Stephen. Dia berhenti lalu menoleh dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Apakah kau mengenalku?" Stephen dengan tergesa-gesa berkata, "Tuan Robin, aku adalah kepala keluarga Hawkward di Amerika. Apakah kau pernah mendengar tentang keluarga kami?" Robin mengernyitkan alisnya. "Keluarga Hawkward dari Amerika? Sepertinya aku belum pernah mendengar nama keluarga itu. Apakah keluargamu sangat terkenal?" Sementara Robin masih merasa bingung, Stephen buru-buru menambahkan, "Ibuku adalah bagian dari keluarga Janvier." Nama keluarga Janvier sangat terkenal di seluruh dunia. Hampir semua orang pernah mendengar nama ini. Benar saja, begitu mendengar hubungan Stephen dengan keluarga Janvier, Robin langsung menunjukkan sikap yang lebih serius. Dia melangkah cepat mendekati Stephen, lalu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. "Senang bertemu denganmu, aku Robin Smith." Stephen merasa sangat terhormat. Dia segera menyambut uluran tangan Robin sambil berkata, "Senang bertemu denganmu, Tuan Robin Smith. Namaku Stephen Hawkward. Merupakan kehormatan besar bisa bertemu denganmu." Robin mengangguk ringan dan bertanya dengan rasa penasaran, "Tuan Stephen, kau datang dari mana?" Stephen dengan cepat menjawab, "Aku baru saja terbang dari New York dan mendarat di sini." Robin tersenyum tipis. "Oh, begitu. Sepertinya kita datang hampir bersamaan." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah kau datang ke Makassar untuk urusan bisnis keluarga?" Stephen menjelaskan, "Bukan begitu. Beberapa waktu lalu, putra sulungku berada di Makassar untuk mengembangkan bisnis keluarga. Tetapi beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Aku datang ke Makassar kali ini untuk mencari tahu keberadaannya." Robin langsung merasa penasaran. Di dalam hati, dia berpikir, "Betapa kebetulan sekali. Stephen ini juga datang ke Makassar untuk mencari seseorang. Apakah orang
yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Janvier bisa menghilang di Makassar? Namun, setelah dipikir-pikir, Robin merasa kalau kota ini memang tempat yang penuh misteri. Dia berpikir lebih jauh. Tidak hanya orang yang berhubungan dengan keluarga Janvier yang bisa menghilang di sini. Bahkan menantu perempuan keluarga Smith dan cucu perempuan tertua keluarga Smith juga menghilang di tempat ini. Tampaknya kota ini memang tempat yang menyimpan banyak rahasia. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Apakah mungkin hilangnya putra Stephen berkaitan dengan hilangnya Hana dan Siva? Memikirkan kemungkinan ini, Robin merasa kalau kedua kejadian ini mungkin memang saling terkait. Dengan cepat dia berkata kepada Stephen, "Sejujurnya, aku juga datang ke Makassar untuk mencari seseorang. Sepertinya tujuan kita sama. Ada kemungkinan orang-orang yang kita cari memiliki hubungan satu sama lain." Stephen berseru terkejut, "Tuan Robin, kedatanganmu ke kota ini, apakah itu berarti seseorang dari keluarga Smith juga menghilang di Makassar?" Robin mengangguk dan berkata, "Benar sekali." Setelah itu dia melanjutkan, "Tuan Stephen, aku rasa kita bisa bertukar informasi mengenai pencarian ini. Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk yang bernilai." Stephen segera menyetujui, "Betul. Kalau aku bisa bekerja sama denganmu, aku akan merasa jauh lebih tenang." Robin bertanya, "Tuan Stephen, di mana kau akan menginap selama di Makassar?" Stephen menjawab, "Aku menginap di Hotel Internasional. Sebelum menghilang, putraku juga tinggal di sana." Robin mengangguk, "Kebetulan sekali. Aku juga sudah memesan kamar di Hotel Internasional. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Kita bisa berbincang lebih banyak di perjalanan." Stephen langsung menjawab tanpa ragu, "Baiklah, itu ide yang sangat bagus." Stephen tahu kalau saat ini keluarga Smith adalah keluarga dengan kekuatan komprehensif terbesar di Jakarta. Karena itu, dia sangat ingin menjalin hubungan dengan keluarga Smith. Mengetahui bahwa tujuan Robin ke Makassar hampir sama dengan tujuannya, dan bahkan Robin mengundangnya untuk pergi bersama ke hotel, Stephen merasa ini adalah kesempatan emas untuk membangun hubungan dengan keluarga Smith, sekaligus meningkatkan peluang menemukan putranya. Ini adalah peluang yang sempurna untuk mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Karena itu, dia dengan penuh rasa terima kasih berkata, "Tuan Robin, sejujurnya sejak putraku dan anak buahnya menghilang, aku tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan di Makassar. Kalau aku bisa menumpang mobilmu menuju hotel, aku akan sangat berterima kasih." Robin tersenyum ringan, "Tuan Stephen, kau terlalu sopan. Keluarga Smith dulunya memang memiliki hubungan dengan keluarga Janvier. Meskipun pernah ada sedikit ketidaknyamanan di antara dua keluarga ini, akhirnya kami mencapai kerjasama. Jadi, kami memiliki sedikit hubungan baik." Stephen mengangguk ringan dengan perasaan terhormat dan berkata, "Kalau ada kesempatan di masa depan, aku berharap bisa menjalin kerjasama yang nyata dengan keluarga Smith, bahkan melibatkan keluarga Janvier. Aku bisa meminta ibuku untuk mencoba mempererat hubungan dan melihat apakah ada peluang kerjasama baru." Robin mengangguk dengan senang hati. Di dalam hati dia berpikir, meskipun Stephen sendiri tidak terlalu penting, tapi keluarga Janvier adalah keluarga dengan kekuatan terbesar di dunia. Pengaruh mereka jauh melampaui keluarga Smith. Kalau aku bisa menjalin hubungan dengan keluarga Janvier di masa depan, itu akan sangat membantuku, setidaknya untuk memperkuat posisiku di keluarga Smith. Dengan pikiran ini, dia tersenyum dan berkata kepada Stephen, "Mari Tuan Stephen, naiklah ke mobilku. Kita pergi ke hotel bersama-sama. Selain itu, malam ini aku akan menjadi tuan rumah untuk makan malam. Kita bisa saling bertukar informasi dan bekerja sama untuk pencarian selanjutnya." Stephen langsung merasa gembira dan berkata, "Baiklah Tuan Robin, aku sama sekali tidak keberatan.
Robin mengundang Stephen naik ke mobilnya, sementara orang-orang yang dibawa Stephen harus pergi ke hotel dengan kendaraan lain. Di dalam salah satu mobil, Stephen duduk bersama Robin di kursi belakang. Saat konvoi meninggalkan bandara, Stephen menceritakan beberapa informasi tentang putranya Walter kepada Robin. Namun, Stephen tidak tahu tentang niat buruk Walter terhadap Nona Desi atau perilaku tidak terpuji Walter terhadap ayah Nona Desi. Menurutnya, Walter hanya fokus mengembangkan bisnis keluarga di Makassar. Tidak disangka-sangka, suatu hari Walter tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah mendengar penjelasan Stephen, Robin merasa semakin bingung dan berkata dengan suara pelan, "Kalau hanya putramu yang hilang, itu mungkin masih bisa dijelaskan. Tetapi menghilangnya begitu banyak orang sekaligus, benar-benar terlalu aneh." Stephen berkata dengan nada sedih, "Betul sekali. Awalnya aku curiga dia diculik. Namun, hingga sekarang aku belum menerima tuntutan uang tebusan dari para penculik." Stephen melanjutkan, "Aku juga memeriksa semua catatan perbankan putraku. Sejak dia menghilang, tidak ada satu sen pun yang ditarik dari rekening banknya. Kalau pihak lain benar-benar menginginkan uang, mereka pasti sudah mencoba meminta uang pada tahap ini." Robin mengerutkan alisnya. Benar sekali. Kalau seseorang bisa membuat lebih dari 10 orang menghilang sekaligus, sambil menghapus semua rekaman pengawasan, maka kekuatan di baliknya pasti sangat luar biasa. Memikirkan ini, Robin kembali merenung. Hana dan Ziva menghilang di dalam terowongan bersama dengan pengawal pribadi kakek, yaitu Maxim, yang juga hilang tanpa jejak. Orang yang bisa melakukan ini pasti sangat hebat. Makassar hanyalah kota biasa. Bahkan kalaupun ada tokoh besar yang bersembunyi di sini, tidak mungkin ada lebih dari satu kekuatan besar yang bersarang di tempat ini. Mungkin saja pihak yang membuat putra Stephen menghilang adalah kelompok yang sama dengan yang membawa Hana dan Ziva. Maka Robin dengan cepat bertanya kepada Stephen, "Selama putramu di Makassar, apakah dia pernah menyinggung seseorang?" Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putraku sebelumnya tidak pernah ke Makassar, bahkan tidak pernah ke Indonesia. Baru kali ini dia dikirim oleh keluarga ke Makassar untuk mengembangkan bisnis keluarga, dan waktunya pun sangat singkat. Jadi menurutku, dia tidak mungkin punya musuh di tempat ini." Robin bertanya lagi, "Apakah putramu sudah menikah?" Stephen segera menjawab dengan jujur, "Sudah menikah. Bahkan dia punya 2 anak." Robin melanjutkan, "Bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Apakah dia menjaga moralitas?" Stephen dengan serius berkata, "Aku tidak pernah mendengar dia terlibat dalam hubungan tidak pantas dengan wanita manapun." Robin bertanya lagi, "Apakah dia pecandu narkoba?" Stephen buru-buru menjawab, "Tidak, sama sekali tidak. Keluarga kami sama sekali tidak mengizinkan ada pecandu narkoba. Semua pria dewasa di keluarga kami harus secara rutin menjalani tes urin. Kalau ditemukan sebagai pecandu narkoba, semua tugas dan dana yang dipegangnya akan dicabut. Walter tidak mungkin melanggar aturan keras keluarga." Robin mengangkat 4 jarinya dan berkata, "Sebagian besar kasus kriminal di dunia ini biasanya tidak lepas dari 4 kemungkinan. Pertama, uang. Kedua, narkoba. Ketiga, cinta. Dan keempat, dendam. Kalau seseorang menculik putramu tapi tidak meminta uang, maka motif uang bisa dikesampingkan. Kalau putramu rutin menjalani tes urin dan bukan pecandu narkoba, maka faktor ini juga bisa dikesampingkan. Soal hubungan cinta, meskipun kau bilang putramu menjaga kehidupan pribadinya, tapi pepatah mengatakan wajah bisa dikenali tapi hati tidak. Apalagi kau sebagai ayahnya harus jujur kalau kau mungkin tidak tahu berapa banyak wanita yang pernah dia tiduri. Bisa jadi teman dekatnya justru lebih tahu.
Jadi, kemungkinan terkait hubungan cinta masih ada. Adapun dendam, meskipun putramu baru saja tiba di Makassar, bukan berarti dia tidak mungkin menyinggung seseorang. Bisa jadi dia memang secara tidak sengaja membuat marah beberapa tokoh besar di Makassar. Setelah mengatakan ini, Robin mengecap bibirnya dan berkata, "Menurutku, kemungkinan terkait cinta dan dendam masing-masing 50%. Kau bisa mulai menyelidiki dari dua sisi ini." Stephen mengangguk perlahan. "Terima kasih atas saranmu, Tuan Robin. Aku akan segera mencari petunjuk untuk menemukan titik terang." Alasan Robin menganalisis sedetail ini adalah agar Stephen bisa menemukan petunjuk terkait hilangnya putranya. Robin mencurigai kalau hilangnya putra Stephen memiliki hubungan dengan hilangnya Hana dan Ziva. Karena dia tidak punya jalan untuk mencari tahu, maka kalau Stephen bisa menemukan petunjuk, itu juga bisa menjadi solusi tidak langsung. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba berkata, "Oh iya, sepertinya putraku punya seorang teman kuliah yang cukup dekat di Makassar, dan sepertinya dia seorang wanita." Robin langsung bersemangat dan berkata, "Itu adalah petunjuk yang sangat berharga. Kalau ada wanita itu dan memiliki hubungan dengannya, dengan hilangnya putramu, maka cobalah mencari terobosan dari dia terlebih dahulu." Saat ini, di Hotel JX Marion, Andi Rewa belum buru-buru pulang ke rumah, melainkan tetap berada di kantor Ibnu Qomar sambil memantau arah opini publik di internet melalui ponselnya. Dia menyadari kalau saat ini pasukan buzzer keluarga Smith sudah bereaksi besar-besaran. Dimanapun, baik itu aplikasi besar, situs kecil, atau forum kecil, selalu ada banyak buzzer keluarga Smith yang berusaha membersihkan nama mereka. Mereka bahkan terus-menerus memainkan peran korban dan dengan keras menggambarkan bahwa ada pihak lain yang sedang mencoba mencelakai Hana dan Ziva. Mereka juga mengklaim bahwa tujuan utama dari para dalang di balik layar ini adalah untuk sepenuhnya menghancurkan keluarga Smith. Ibnu Qomar yang melihat semua komentar ini tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Puang, keluarga Smith benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan bisa memainkan cara membersihkan nama seperti ini." Andi Rewa tersenyum ringan. Ini belum apa-apa. Mereka belum menunjukkan kekuatan penuh mereka. Kalau mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan, mereka mungkin akan lebih gencar dalam membersihkan nama mereka. Ibnu Qomar merasa bingung dan bertanya, "Puang, serangan opini publik mereka sudah sangat masif. Apalagi yang bisa mereka lakukan?" Andi Rewa dengan serius menjawab, "Tugas terpenting mereka saat ini adalah menemukan Hana dan Ziva, hidup atau mati. Kalau mereka benar-benar menemukan kedua orang itu hidup-hidup, mereka pasti akan berusaha membunuh keduanya." Ibnu Qomar mengangguk. Kedua orang itu sudah mengetahui kebenaran. Keluarga Smith pasti ingin membungkam mereka dengan cara apapun. Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Benar. Selama mereka yakin kalau keduanya telah mati, keluarga Smith akan merasa lega. Setelah itu, mereka hanya perlu mengeluarkan uang untuk mencari kambing hitam, mengklaim bahwa semua ini adalah perbuatan mereka dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Smith." Ibnu Qomar tertawa kecil. "Sekarang biarkan mereka berusaha keras membersihkan nama mereka. Saat video dari ponselmu dirilis, itu akan menjadi momen besar yang mengguncang miliaran orang. Pada saat itu, keluarga Smith akan menjadi pendosa sepanjang masa." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Menghancurkan reputasi keluarga Smith sepenuhnya adalah langkah awal untuk menghancurkan mereka. Begitu keluarga Smith menjadi musuh publik, fondasi mereka yang telah dibangun selama ratusan tahun akan hancur perlahan-lahan." Ibnu Qomar tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Puang, kalau videomu dirilis, bukankah itu akan membantu Arya Smith?"
Saat ini, Arya Smith sedang menggantikan Chandra Smith memikul kesalahan sampai dia harus lari ke Australia. Kalau videomu dirilis, kasus Riani Smith pasti akan kembali dikaitkan dengan Chandra Smith, sehingga Arya Smith akan sepenuhnya bersih dari tuduhan. Andi Rewa menjawab santai, tidak masalah. Bahkan kalaupun aku membantu Arya Smith, dia tetap tidak akan merasa nyaman. Ibnu Komar bertanya dengan penasaran, Puang, apa maksudmu? Andi Rewa tersenyum dingin. Chandra Smith, si tua bangka itu, pada saat kritis, dia malah mengorbankan putra kandungnya dan cucu perempuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan tindakan seperti itu, rasa hormat Arya Smith sebagai anak kepada ayahnya pasti telah hilang. Sekarang, Chandra Smith berusaha membunuh istri dan putri Arya Smith yang lain. Menurutmu, bagaimana perasaan Arya Smith? Ibnu Komar berpikir sejenak dan berkata, kalau Arya Smith mengetahui kebenaran, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Andi Rewa tersenyum dan berkata, tepat sekali. Chandra Smith pasti tidak akan membiarkan Arya Smith bangkit kembali. Tapi setelah Arya Smith memutuskan hubungan dengannya, Arya Smith pasti akan memanfaatkan opini publik untuk melawan dan bahkan mencoba merebut kendali keluarga Smith. Tapi Chandra Smith juga tidak akan membiarkan Arya Smith menguasai keluarga, karena dia takut Arya Smith akan membalas dendam. Maka pada saat itu, kita akan menyaksikan pertarungan sengit antara ayah dan anak. Sambil berkata demikian, Andi Rewa menambahkan, dan itu belum termasuk saudara-saudara Arya Smith, yaitu anak-anak Chandra Smith yang lain. Sejak zaman dahulu, pewaris tahta selalu ingin menggulingkan raja, dan pangeran lain selalu ingin menyingkirkan pewaris. Kalau Arya Smith dan Chandra Smith saling bertentangan, saudara-saudaranya pasti tidak akan tinggal diam. Bisa jadi keluarga Smith akan jatuh ke dalam perang saudara. Ibnu Komar tertawa dan berkata, kalau begitu, kita tinggal duduk santai menikmati pertunjukan. Andi Rewa tersenyum tipis dan mengucapkan 6 kata. Mengamati dari jauh, memanen keuntungan besar. Pada saat itu, ponsel Ibnu Komar menerima sebuah pesan. Setelah membacanya, dia segera berkata kepada Andi Rewa, Puang, putra kedua keluarga Smith yaitu Robin Smith baru saja tiba di Makassar. Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu, oh ya? Kapan dia tiba? Ibnu Komar menjawab, informasi dari Bandara Makassar mengatakan bahwa dia baru saja mendarat sekitar 10 menit yang lalu. Andi Rewa tersenyum dingin. Tampaknya dia diperintahkan oleh Chandra Smith untuk mencari jejak Hana dan Ziva. Ibnu Komar melanjutkan, Puang, ada satu hal lagi yang ingin aku laporkan. Andi Rewa mengangguk, katakan saja. Ibnu Komar menjelaskan, bersamaan dengan kedatangan Robin, ada sebuah pesawat pribadi yang terdaftar di Amerika Serikat yang mendarat di Makassar. Setelah kami memeriksa nomor registrasi pesawat tersebut, ternyata pesawat itu milik perusahaan keluarga Hawkworth. Andi Rewa mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara dingin, Hawkworth? Sepertinya itu keluarga Walter. Ibnu Komar mengangguk. Benar, data imigrasi menunjukkan seseorang bernama Stephen Hawkworth yang sepertinya adalah ayah Walter ikut dalam penerbangan itu. Saat ini dia sedang menuju ke hotel internasional bersama Robin. Andi Rewa bertanya dengan penasaran, bagaimana mereka bisa bersama? Ibnu Komar menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak terlalu yakin. Mungkin mereka sudah saling kenal sebelumnya, atau mungkin baru saja berkenalan. Andi Rewa berpikir sejenak, lalu berkata, keluarga Hawkworth bukan keluarga besar. Aset mereka hanya sekitar beberapa miliar, bahkan tidak sebanding dengan keluarga Wirawan. Secara logis, keluarga Smith tidak akan memandang mereka, apalagi menjalin hubungan. Melihat pesawat mereka mendarat hampir bersamaan, aku kira mereka baru saja bertemu. Ibnu Komar tersenyum. Keduanya benar-benar unik.
bisa bertemu secara kebetulan di Makassar. Namun, ekspresi Andi Rewa menjadi serius. Pertemuan mereka bukan kabar baik. Ibnu Komar bertanya dengan bingung, kenapa begitu? Apakah kau khawatir mereka akan bekerja sama?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Aku lebih khawatir kalau mereka bertukar informasi." Ibnu Komar semakin bingung. Bertukar informasi? Informasi tentang apa? Andi Rewa menjelaskan dengan serius. Mengenai Hana dan Ziva, kita hampir tidak meninggalkan jejak apapun. Semua yang hidup telah kita bawa, dan yang tersisa hanyalah mayat Beni. Namun untuk kasus Walter, ada jejak yang kita tinggalkan. Ibnu Komar segera mengerti dan berkata dengan kaget, "Apakah maksudmu adalah Nona Desi?" Andi Rewa menjawab dengan suara dingin, "Benar. Tidak ada petunjuk tentang Hana dan Ziva. Tapi dalam kasus Walter, Desi bisa menjadi titik lemah. Aku khawatir mereka akan bekerja sama untuk fokus menggali informasi darinya." Ibnu Komar buru-buru bertanya, "Puang, apakah kita harus segera melindungi Nona Desi?" Andi Rewa melambaikan tangannya. Melindunginya justru tidak ada gunanya. Semakin kita melindunginya, semakin mereka yakin bahwa dia terkait dengan masalah ini. Ibnu Komar menjawab, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Andi Rewa tersenyum kecil. Karena kedua orang itu datang jauh-jauh ke sini dan tampaknya cukup berjodoh, kita akan mengambil langkah proaktif. Kita tangkap mereka berdua sekaligus dan biarkan keluarga mereka menyadari bahwa Makassar ini adalah lubang hitam yang tak berdasar.